perairan internasional. Sejujurnya, saya masih sedikit bersemangat sekarang. Aku sebenarnya tidak ingin bertanya. Tapi aku harus. Apa yang ingin kau mainkan? Bagi saya, hal yang paling saya benci untuk dipertaruhkan adalah uang. Berjudi dengan nyawa jauh lebih menarik. Semua orang di sini pasti pernah makan camilan larut malam dan bermain beberapa putaran dadu bohong kan? Lima dadu per orang. Tawaran diajukan berdasarkan jumlah dan nilai muka. Contohnya, jika Anda memiliki 3 angka 5, Anda menyebut 3, 5. Di antaranya, angka 1 bisa menjadi angka apapun. Ini disebut flying. Ketika seseorang membuat panggilan murni, angka 1 tidak bisa menjadi liar, kecuali Anda menggandakan tawaran dan menyebut flying. Ketika seseorang menyebut tawaran angka 1, angka 1 juga tidak bisa menjadi liar. Sangat sederhana bukan? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Permainan saya disebut roulette bohong. Kau benar-benar orang gila. Aturannya sederhana. Di dalam pistol, hanya ada satu peluru. Buka, berarti satu tembakan. Pisah, berarti 2 tembakan. Pisah balik. Dan seterusnya. Apakah Anda mengerti kalian? Lima orang hadir. Itu berarti 5 angka 1, 6, non 1, 7 liar. Saya akan memanggil duluan. 5 angka 1. Kau bahkan tidak melihat dadu milikmu. Kau. Kalau begitu, aku akan menaikkannya 1. Jangan. Tantangan. Apel. Kau. Saya menantangmu, Liu Wenji. Maukah kamu menerimanya atau tidak? Jika kamu terima, itu berarti 2 tembakan. Jika kamu tidak terima, itu berarti 1 tembakan. Maukah kamu menerimanya? Aku akan mengambilnya untuknya. Tuan Liu, butuh upaya besar bagi saya untuk mengumpulkan kalian semua di sini. Ini bukan hanya untukmu sendiri, untuk menanggung beban. Aku terima. Aku hanya punya 1. Buka. Saya juga hanya punya 1. Tepat 4. Maka menang atau kalahmu, tergantung pada apakah paman baikmu memberimu rasa hormat ini. Jangan. Jangan buka. Paman. Bukan apa-apa. Silakan. Aku tidak bisa membukanya. Paman. Silakan. Bukan apa-apa. Tidak ada satupun. Wenji. Paman, aku minta maaf. Bukan apa-apa. Itu hanya 2 tembakan. Ambil tindakan. Tidak. Itu lucu sekali. Ekspresi kalian barusan, semuanya lucu. Liu Wenji, kamu panggil duluan di babak berikutnya. Bagaimana menurutmu Tuan Liu, putaran judi yang saya atur ini? Apakah kamu puas? Wenji. Jika kamu jujur saja, panggil sesuai hitungan. 2 tembakan itu. Aku pasti akan membantumu menyelesaikan urusan itu. Tujuh enam. 7-6. Murni. Kau gila, 6-1 tidak cukup di putaran sebelumnya. Dan putaran ini, kau benar-benar memanggil 7-6 murni. Aku memanggilnya agar kamu dengar. Apa kamu tidak akan memanggil?
Karena Tuan Liu sudah berkata begitu banyak, jika saya tidak memanggil tantangan, bukankah itu akan merusak suasana? Tantangan baru. Apa kamu terima? Tentu saja saya terima. Tidak perlu membukanya. 5-6 Yahtzee. Menurut aturan liar roulette, itu dihitung sebagai 7. Aku sendiri sudah cukup. Tuan Liu, saya tahu kamu saat ini berada di bawah tekanan besar, tapi mulai sekarang untuk menggunakan trik. Bukankah itu sedikit terlalu dini? Jika aku tidak bertindak sekarang, kita semua akan mati di tanganmu. Kamu menyebut ini terlalu dini. Tentu saja tidak. Tuan Liu, saya sangat mengagumi ketegasanmu. Tapi iparmu, saya khawatir tidak memiliki keberanianmu. Tembak 3 kali berturut-turut. Tuan Lin, silakan lanjutkan. Apakah kamu benar-benar selemah ini? Saya hampir barusan membunuh keponakanmu sendiri. Kesempatan untuk membalas dendam ada tepat di depanmu. Namun kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menembak. Sama sekali tidak. Biar saya beritahu kamu, apa itu keberanian sejati. Keberanian adalah tetap tenang. Bahkan ketika Gunung Pei runtuh di The depanmu. film was translated and narrated by M Media. Keberanian adalah mempertahankan ketenangan mutlak di hadapan tekanan. Ini adalah apa yang saya sebut keberanian. Bagaimana dengan itu? Menyenangkan bukan? Liu Qian tidak salah. Kau benar-benar orang gila murni. Kau tidak tahu di lingkungan seperti apa aku dibesarkan. Tentu saja kau tidak bisa memahamiku. Kita berdua berbagi nama keluarga Li. Tetapi masa kecil kita berdua sangat berbeda jauh. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan keluhanmu. Ronde ini belum berakhir. Lanjutkan. Putaran ini aku klaim 6 angka 6. Murni. Jika aku ingat dengan benar, penyeru sebelumnya menyebut murni. Aku hanya perlu menggandakan sebutannya untuk membuatnya kembali ke angka berapapun. Benar. Benar. Kalau begitu aku sebut 12-6. 13-6. Ayah, Liu Wenji. Aku senang kau berhasil menjadi sedikit lebih tangguh hari ini. Tapi kau selalu bermaksud baik dan mengacaukan segalanya. Tantang kedua pihak. atas dasar apa? Kau menyebut 6 murni, aku menyebut 6 murni. Kau dan aku sama-sama memiliki 6. Kenapa kau menantang kedua belah pihak? Siapa bilang aku punya angka 6? Kau membuat panggilan palsu. Itu adalah pelanggaran. Dan siapa bilang padamu? Aku membuat klaim palsu. Tuan Liu, mendengarkan dadu adalah hal yang mudah bagimu. Aku menduga jumlah daduku paling jelas bagimu. Apakah aku membuat klaim palsu? Masih ada 1-6. Itu tidak dihitung sebagai panggilan palsu. Apakah kau tahu mengapa? Tepat setelah kau membuat klaimmu, ayahmu segera menambahkan 1. Dia tahu jumlah dadu. Semua orang di sini. Jeti. Dia tahu. Angka 6 pasti tidak akan mencapai 12. Dia tahu aku pasti akan menantang. Itu sebabnya dia segera menambahkan 1. Dia ingin mengalihkan perhatian kepada dirinya sendiri. Tapi bahkan dia tidak menyangka bahwa aku akan menantang kedua pihak, bukan? Perhatian ini, dia tidak bisa menghentikannya meskipun dia mencoba. Cukup. Kami tidak tunduk padanya. Tidak masalah. Kalau begitu 1 tembakan. Tunggu sebentar. Aku akan menerima tembakan ini untuk Wenji.
Adegan ayah dan anak menghadapi pistol adalah favoritku. Eyo, Wenji. Angkat senjatanya. Ayah, Angkat senjatanya. Jangan menangis, nak. Aku salah. Aku seharusnya tidak menyimpan dendam atas kematian ibumu bertahun-tahun yang lalu, melibatkanmu dan pamanmu dalam masalah ini. ayah, jangan katakan itu. Kami salah. Ayah, aku minta maaf padamu. Aku salah. Aku seharusnya tidak membiarkanmu menghadapi ini. Nak, berjanjilah padaku, tidak akan pernah berjudi lagi di masa depan. Ayah, Wenji, angkat senjatanya. Angkat. sungguh kasih sayang ayah yang luar biasa. Liu Wenji, aku benar-benar iri padamu karena memiliki ayah sebaik itu. Tapi ayah sebaik itu akan segera mati oleh tanganmu. Liu Wenji, sungguh memalukan. Jangan ada yang bergerak. Ketika aku sedang bersenang-senang, tidak ada yang diizinkan menggangguku. Ini terlalu mendebarkan. Ini terlalu menyenangkan. dasar wanita gila. Apa kamu berani melepaskanku? Tuan Lin santai. Kau belum keluar dari permainan. Banyak peluang balas dendam kat aku. Tidak perlu terburu-buru saat ini. Aku akan mengulangi sekali lagi. Selama sesi perjudian, takdir siapa boleh kacau semua aku. Jika tidak, aku akan mengeksekusi mereka sebelum waktunya. Apakah kau mengerti? Mengerti? Kalau begitu lanjutkan. Tunggu sebentar. Senjata itu baru saja ditembakkan. Wenji harus dikeluarkan dari permainan. Tuan Liu, kau benar-benar tahu cara memanfaatkan celah. Aturan ini, kamu nyatakan sendiri barusan. Kamu tidak akan menarik kata-katamu kan? Tentu saja tidak. Aku hanya berpikir ini sedikit memalukan. Silakan lanjutkan. Baiklah, dengan cara ini, masalah peluru kosong tidak akan terungkap, dan itu menyelamatkanku dari kesulitan mengarang alasan mengklaim peluru itu cacat. Permainan masih bisa berlanjut. Lanjutkan. Sekarang hanya ada 4 dari kita. Itu berarti ada 20 dadu. Kalau begitu aku klaim 6. 6 angka 5. Terbang. Suara tembakan barusan berdering tepat di sebelah telinga Tuan Liu. Agaknya Tuan Liu sekarang menderita tinnitus parah. Dia tidak akan bisa membedakan gulungan dadu kita untuk sementara waktu. Ada yang salah. Suara tembakan barusan tidak terdengar seperti peluru tajam. Bukankah ini persis ritme yang disukai oleh sarang penjudi kerajaan milikmu? Menang atau kalah, sepenuhnya diserahkan pada takdir. Mendengar implikasi Tuan Liu, dia berniat menantang klaimku. Tantangan. Tantangan balik. Aku klaim terbang, yang juga dihitung sebagai angka 5. 6 dari 20 dadu. Aku tidak percaya keberuntunganku seburuk ini.
Bahkan jika itu hanya satu gulungan, aku masih bersedia bertaruh dengan Tuan Liu untuk mengambil risiko. Kalau begitu kamu salah bertaruh. Aku punya strike. Menurut aturan, tidak ada mata daduku yang dihitung. Aku terlalu terbawa suasana. Aku benar-benar lupa poin yang paling penting. Meskipun Tuan Liu menderita tinnitus dan tidak bisa mendengar mata dadu, tekniknya dalam mengocok dadu masih ada. Putaran ini, keberuntungan tidak berpihak padamu. Aku hanya punya 15. Jangan bergerak. Aku tidak menyangka keberuntunganku benar-benar seburuk ini. 20 dadu. Bahkan angka 1 dihitung sebagai 5. Namun, aku hanya bisa mengumpulkan 5 angka 5. Aku menerima 3 tembakan sebelumnya. Tapi, aku secara pribadi paling membenci orang yang tidak mengikuti aturan. Jadi untuk tembakan terakhir, aku harus menyelesaikan urusan ini. Paman, Berhenti berdebat. Aku tidak menembaknya. Iparmu pingsan karena ketakutan. Karena Tuan Lin sudah pingsan. Hanya tersisa kami bertiga. Biarkan permainan berlanjut. Kau yang mengendap-endap. Apa yang kau pikirkan? Jika aku tidak salah menebak, senjatamu berisi peluru hampa. Selama tembakan pertama, aku pikir aku terlalu dekat dan salah dengar. Baru setelah 2 tembakan terakhirmu, barulah aku benar-benar memastikannya. Total 3 kali. Hanya ada suara pistol menembak. Tidak ada suara apapun yang terkena peluru. Semua pelurumu adalah peluru kosong. 2 kali berturut-turut. Kamu menembakkan 3 tembakan berturut-turut. Di wajahmu tidak ada perubahan emosi. Jadi selama ini, kamu curang. Istilah curang agak kasar bukan? Aku lebih suka istilah yang digunakan oleh kalian. Penipu profesional. Ini disebut muslihat. Kalau begitu ini dihitung sebagai tertangkap curang bukan? Menurut aturan sarang penjudi kerajaan milikmu, apa yang harus dilakukan? Tentu saja aku bisa beralih kembali ke peluru tajam. Tapi apakah kau berani? Aku pikir barusan, itu adalah peluru tajam. Apa kamu melihatku tersentak? Jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Terus gunakan saja peluru kosong. Dengan begini, meskipun pistol menembak, kau hanya tereliminasi. Kau tidak akan kehilangan nyawamu. Percayalah padaku, dia tidak bisa menang sekarang. Tuan Liu, sikap percaya diri ini benar-benar memikat. Kalau begitu sesuai keinginanmu, kita akan menggunakan amunisi tajam untuk 1 putaran. Baiklah, aku akan memanggil duluan. 15 dadu di antara 3 pemain. Aku panggil. 76. 76. Kalau begitu, aku akan tambah 1. Aku tahu, kamu juga bisa mendengar dadu. Skor semua orang di sini sangat jelas bagimu. Jadi kenapa? Itu berarti kamu pasti akan kalah. Tidak peduli apakah kamu mengungkapkannya atau memanggil skor lain. Kamu tetap kalah. Saat membandingkan keterampilan berjudi, kamu tidak bisa mengalahkanku. Bahkan jika perjudian ini berlanjut, kau tidak akan bisa menang lagi. Aku terlalu bodoh, aku tidak tahu tempatku. Tapi kalah dari Tuan Liu. Aku merasa terhormat. Aku mengakui kekalahan. Sama seperti yang dikatakan Tuan Liu, aku tidak lagi punya kesempatan untuk menang. Silakan tembak. 1 pertanyaan terakhir. Silakan bertanya. Kata Wenji, kau mengandung anaknya. Apakah ini benar atau salah? Itu benar. Baiklah. Aku tahu sekarang. ayah.
Pistol ditembakkan. Kau tersingkir. Demi putraku. Aku bisa melepaskan apapun. Masalah di antara kalian berdua. Selesaikan sendiri. Xiaoqian, tunggu aku. Kau mengatakan begitu banyak kebohongan padaku. Namun satu hal yang paling kuharapkan adalah kebohongan. Tidak kau bohongi. Liu Wenji. Aku benar-benar iri padamu. Karena memiliki ayah yang begitu baik. Kasino Australia. Halo. Aku ingin menukarkan 30 juta chip. Baiklah. Paman Liu, bukankah Anda bilang, kita hanya akan bermain santai? Mengapa Anda menukarkan chip sebanyak ini? Untuk itu kau harus bertanya. Sarang penjudi kerajaan, mereka memberitahuku untuk menukar 30 juta chip di sini, dan kemudian menggunakan kartu hitam sarang penjudi kerajaan, dan seseorang akan datang menemuiku. Mari kita berhenti bermain-main satu sama lain. Kau pasti seorang petugas polisi kan? Kebenaran di dalam dirimu dapat kulihat sekilas. Kau datang secara khusus untuk melindungiku, bukan? Anda masih berhasil mengetahuinya. Katakan padaku, apa yang Anda rencanakan sekarang? Orang-orang dari sarang penjudi kerajaan, semuanya adalah orang gila yang nekat. Kami akan menangani apapun yang menghadang kami. Karena kau tahu identitasku, maka kau seharusnya tidak bertanya padaku apa yang harus dilakukan. Kau seharusnya bertanya bagaimana cara menang. Selamat datang Tuan Liu, saya akan mengantar Anda bertemu Nona Li. Silakan ikuti saya. Baiklah, ini keponakanku. Apakah boleh jika dia ikut? Tentu saja tidak masalah. Tamu tetaplah tamu. Selain itu, dua tamu sudah tiba. Kedua tamu ini, saya yakin Anda pasti mengenal mereka. Ayah, Xiaoqian, Apa yang kalian berdua lakukan di sini? kami baru saja masuk kasino dan langsung dibawa masuk. Ayah, masalah ini, kami sama sekali tidak bisa membiarkan ayah menanganinya sendirian. Benar, Xiaohu adalah adik perempuanku, dan dia adalah ibu Xiaoji. Mengenai apa yang terjadi saat itu, menurutmu bisakah kita berdiam diri saja? Kita tidak bisa. Hentikan omong kosong ini. Kehadiran Anda di sini hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Kenapa dia ikut datang juga? Tentang itu, aku akan menjelaskannya The padamu film nanti. was translated and Lama narrated tidak by bertemu. M Media. Tuan Liu, Anda terlihat baik-baik saja. Liu, kau. Apa yang kau lakukan? Bukankah ini tunangan saya yang konyol dan bodoh? Mengapa Anda datang kali ini? Untuk membuat masalah bagi ayah Anda? Jika Anda semua ingin mengamati pertandingan, saya sangat menyambutnya. Tapi tolong, jangan mengganggu permainan. Jika tidak, Baiklah, cukup omong kosong. Bagaimana cara kita bermain? Tuan Liu, kita bertemu lagi. Terakhir kali kita bermain blackjack aku kalah darimu. Tentu saja aku ingin memenangkannya kembali. Bukankah ini si pecundang? Sarang penjudi kerajaanmu, hanya ini yang kau punya. Terakhir kali itu adalah permainanmu. Kali ini kita main permainanku. Aku mendengarkan. Kau juga tahu, aturan sarang penjudi kerajaan kami. Bermain dengan para curang sepertimu. Kita langsung bermain dengan nyawa kita. Bicaralah, bagaimana cara kita bermain? Berjudi. Kecurangan. Bergantung pada pikiran yang jernih. Tapi pikiran seseorang sungguh luar biasa. Ketika bagian tertentu dari tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, tidak ada cara untuk berpikir dengan tenang. Kalau begitu berhentilah bertahu-tele. Katakan saja baiklah. Mereka bilang 10 jari terhubung ke hati. Menurutmu seberapa sakit rasanya? Jika palu ini diayunkan,
Kalian benar-benar gila. Biar aku jelaskan tentang aturan permainan. Kita berdua memiliki taruhan 30 juta untuk setiap 3 juta yang hilang. Pilih satu jari dan hancurkan dengan keras menggunakan palu sampai lawan tersingkir atau pingsan karena rasa sakit. Apa kau yakin ingin bermain seperti ini? Kamu jalan biru 1000 tangan. Selalu bertaruh tangan dan kaki di setiap kesempatan. Ini hanyalah patah tulang. Itu tidak akan melumpuhkanku. Ada apa? Tidak tahan. Aku tidak peduli. Orang yang ingin tahu kebenaran saat itu, bukan aku. Tidak main. Kau boleh pergi. Aku akan bermain denganmu. Benar sekali. Raja penjudi seharusnya terlihat seperti seorang raja penjudi. Rela melakukan apa saja demi judi. Kita akan menikmati kenikmatan saat itu. Aku tidak sepertimu. Aku melakukannya demi kebenaran. Jangan samakan aku denganmu. Penipuan diri sendiri. Demi uang, demi dendam darah. Demi kesenangan. Apa bedanya? Bukankah semuanya adalah perjudian yang sama? Aku akan memberitahumu. Baik. Kalau begitu, saya akan bertanggung jawab atas permainan ini. Tunggu sebentar. Permainan judi ini tidak bisa dibagikan oleh Anda. Saya khawatir Anda dan dia akan bersekongkol untuk curang. Tidak masalah. Kalau begitu silakan lakukan kehormatan itu. Aturan barusan sudah dinyatakan dengan sangat jelas. Mengenai taruhan awal Ante, kalian berdua bisa memutuskan sendiri. Bagaimana kalau 1 juta? Bagus. Kau benar-benar raja penjudi yang kukagumi. 1 juta itu dia. Bagikan kartu. Maaf. Sebenarnya aku bisa melihat semua kartu tertutupmu. Penghitungan kartumu tidak berguna. Kau tunggu saja sampai 10 jarimu hancur. Serangan psikologis darimu ini mungkin menakuti pemula biasa. Itu tidak masalah. Tapi bagiku, itu hanya membuang-buang usaha. Aku bertaruh 1 juta buta. Kau sudah kalah. Kau mau lihat kartu pertamaku? Aku bisa menunjukkan kartuku padamu sekarang. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku tidak pernah berbohong. Aku punya sepasang kuil. Dan kau punya 3, 4, dan 6. Kartu yang tidak berharga. Bagaimana dengan itu? Sudah kubilang padamu. Aku bisa melihat dengan jelas semua kartu tertutupmu. Aku tidak percaya. Lagi. Aku masih akan bertaruh 1 juta buta. Bisakah kau melihat kartu-kartuku kali ini? Tentu saja. Aku punya 8, 9, 10 hati strike flush. The film was Dan kau translated and punya sepasang king? narrated by M Media. Satu juta lagi. Raja penjudi. Jika kau kalah 1 juta lagi, kau akan kehilangan salah satu jari kelingkingmu. Ada yang salah. Tanganku menutupi kartu-kartu itu. Dia seharusnya tidak bisa melihat jenis kartu di bagian belakang. Metode apa tepatnya yang dia gunakan untuk mengetahui kartu tertutupku? Lanjutkan. Santai, jangan gugup. Permainan baru saja dimulai. Jadi dia mengandalkan pendengaran. Tapi bagaimana dia melakukannya? Kartu berbeda dari dadu. Dia benar-benar bisa mendengar perbedaannya.
Aku mengerti. Secara akustik, memang ada perbedaan halus. Kartu-kartu ini sejak awal sudah dimanipulasi. Raja penjudi yang sombong harus melihat kartunya sekarang. Tidak perlu. Aku sudah melihatnya untukmu. Kartumu adalah Free of Akin, Jack King, Strike. Angka dan jenis kartu pada kartu-kartu itu dicampur dengan beberapa partikel yang sangat kecil. Tak rasa betul tak sedar. Hal-hal ini benar-benar membuat suara setiap kartu berbeda. Selama seseorang memiliki pendengaran yang baik, ditambah sedikit pelatihan, memang sangat mudah untuk membedakan permukaan kartu. Kartu ini kau berbeda. Aku akan bertaruh buta. Kau ikut atau tidak? Karena aku sudah melihat kartu-kartuku, aku akan menaikkan taruhan 2 juta. Kau yakin ingin ikut? Raja penjudi, jika kau kalah di putaran ini, kau akan kehilangan salah satu jarimu. Hasil dari putaran ini tidak masalah. Bagaimanapun aku sudah melihat trikmu. Bahkan jika aku kehilangan jari ini, aku menerimanya. Baiklah. Anggap saja putaran ini keberuntungan bagimu. Kau menebak dengan benar. Bajingan. Dia benar-benar mencoba menggertak. Dia hanya ingin menipu ayahmu agar menyerah. Dan kemudian kehilangan jari. Sekarang dia 100% tahu kartu tertutupku. Tapi agar aku tahu kartu-kartunya, aku masih butuh setidaknya sekitar 10 putaran. Baru aku bisa melihat polanya. Kerugiannya terlalu besar. Selain itu, rasa sakit yang hebat mungkin menyebabkan aku mengalami tinnitus atau berpikir lambat. Aku tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya. Bersikap ragu-ragu. Ini tidak seperti gayamu. Raja penjudi. Semacam itu, momentum tak terhentikan yang kau miliki terakhir kali. Kau akan melihatnya. Jangan terburu-buru. Sebelum seseorang menderita kerugian, mulut mereka selalu keras. Aku lihat kau kehilangan 1 jari. Lalu apa yang akan kau gunakan untuk berdebat denganku? Bagikan kartu. Kau gila. Aku tiba-tiba merasa bahwa suasananya agak tegang. Aku akan memutar lagu untuk didengarkan. Kau baik-baik saja. Baiklah. Mengapa wajahmu terlihat sangat buruk? Tidak bisakah kau melihat kartu-kartuku sekarang? Kali ini, aku bertaruh 1 juta buta. Kau bilang kau bisa melihat kartu-kartuku. Kalau begitu 1 juta ini seharusnya mudah didapatkan. Itu tidak masalah. Aku ikut. Aku akan bertaruh 1 juta buta lagi. Tidak bisakah dia melihat tembus semua kartu? Kenapa kali ini dia harus melihat kartunya? Kau bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa melihat semua kartu? Dia pasti menggunakan semacam metode curang yang tercela. Hanya dengan begitu dia bisa melihat dengan jelas pola pada celana dalam ayahmu, bukan nilai kartu tertutup. Menarik. Perasaan jantungku berdebar kencang. Kembali lagi. Sungguh berjudi denganmu? Menarik. Aku ikut taruhan 2 jutamu. Terlepas dari apakah kau kalah di putaran ini, atau aku kalah, 3 juta akan hilang. Dan 1 jari akan hilang. Terlepas dari siapa yang menang atau kalah putaran ini, mari kita serahkan pada takdir. Permisi. Aku juga punya sepasang satu, tapi milikku lebih besar darimu. Sepertinya keberuntungan sementara tidak berpihak padaku. Aku tidak sabar. Aku benar-benar berharap melihatnya berteriak dan menjerit. Kau mau aku membantumu? Silakan. Tidak mungkin. Saya harus bertindak sekarang. Tidak perlu.
Raja penjudi yang bermartabat hanya punya kemampuan sebanyak ini. Bahkan sebelum dimulai, kau sudah mengakui kekalahan. Kau benar-benar mengecewakanku. Maksudku adalah, aku akan melakukannya sendiri. Aku tidak percaya kau punya keberanian untuk ini. Barusan kau bertanya padaku, karena kita berdua berjudi, apa bedanya kau dan aku? Aku akan memberitahumu sekarang, bahwa Ember S, cara kau bermain tidak lebih dari mencari sensasi dan menyiksa orang untuk bersenang-senang. Sedangkan aku, ini demi dendam darah dari masa lalu. Ini adalah menggunakan judi melawan judi. Selama aku bisa menangkap pembunuh dari masa lalu itu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Ini hanya 3 juta. Ini baru saja dimulai. Lagi. Tuan Liu, kau adalah orang pertama yang di sarang penjudi kerajaan kami bermain seperti ini, tanpa gentar. Kau benar-benar terlalu cocok untuk sarang penjudi kerajaan kami. Hentikan omong kosongmu. Aku tidak datang ke sini untuk bergabung denganmu. Aku datang ke sini untuk membuatmu membayar The harganya. film was translated Kalau begitu, kita lihat and saja. narrated by M Media. Putaran ini, aku menuntut penggantian kartu. Periksa kartu-kartunya. Karena kau curang. Kau menemukanku. Tuan Liu, kau juga tahu aturan sarang penjudi kerajaan kami. Curang bukanlah sesuatu yang bisa kau ucapkan begitu saja. Kau harus membongkar teknikku. Kau merusak kartu-kartu itu. Kau menambahkan banyak partikel kecil, sehingga setiap kartu menghasilkan suara yang berbeda saat dibagikan. Oleh karena itu, kau bisa menggunakan suara untuk mengidentifikasi kartu tertutupku. Setelah itu, aku sengaja menciptakan kebisingan, dan kau menjadi benar-benar buta. Justru karena kau tidak bisa mendengar suara kartu dibagikan, kau tidak bisa menentukan kartu tertutupku. Aturan sarang penjudi kerajaan. Jika teknik kecurangan terungkap oleh lawan setelahnya, karena tidak tertangkap basah, tidak ada kompensasi yang diberikan. Hanya disepakati secara diam-diam bahwa metode ini tidak dapat digunakan lagi. Tuan Liu, Anda meminta pemeriksaan kartu dan penggantian kartu. Setelah kedua pihak memastikan tidak ada masalah, permainan dilanjutkan. Kau duluan. Ada apa? Tidak ada trik lagi. Tidak perlu. Meskipun aku tidak bisa melihat kartu rahasiamu, aku masih bisa melihat isi pikiran INMU. Melihat menembus pikiran. Bagaimana itu mungkin? Kau benar-benar percaya itu, Nang? Apa maksudnya mengatakan itu? Jelas memberitahu kita bahwa dia akan menggunakan teknik curang yang baru. Jika kau tidak mau bermain trik, aku akan melakukannya. Seorang ahli kartu sekali berdia. Seharusnya meremehkan pamer teknik. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Terlepas dari apakah kau bisa melihat kartu tertutupku atau melihat pikiranku. Selanjutnya, aku akan membuatmu kalah total dan menerimanya dengan sukarela. Baiklah. Bagikan kartu. Tiga juta. Aku tidak menyangka ahli curang sepertimu akan menggunakan gertakan. Tapi aku tidak akan tertipu. Aku ikut taruhan 3 juta milikmu. Apa kau yakin ingin ikut? Sekarang 6 juta. Jika kau kalah, itu berarti 2 jari. Sudah kubilang, aku bisa melihat isi pikiran INMU. Kau ingin menggertak. Coba guna cakap kosong nak undur aku. Jangan harap
Aku ikut taruhan 3 juta. Detak jantungnya memang lebih cepat. Meskipun di permukaan, tidak ada ekspresi. Pupil mata melebar. Dan detak jantung yang dipercepat, reaksi fisiologis ini. Dia sama sekali tidak bisa menyembunyikannya. Kartu ini. Dia pasti berniat menggertak. Kalau begitu mari kita tunjukkan kartu-kartunya. Buka kartu. Kau yakin? Aku punya 3 koin. Apa yang perlu diragukan? Bagaimana ini mungkin? Aku sudah bilang, aku akan melakukan aksi. Seorang ahli curang sekali berdiriku. Selama aku menyentuh kartu, bukankah benar bahwa kartu apapun yang kuinginkan, aku mendapatkan kartu itu? Tidak. Salah. Kau jelas berniat menggertak. Kau pasti menukar kartu. Aku menuntut penggeledahan badan. Aku benar-benar dituduh secara salah. Aku mendapatkan kartu yang bagus. Jantungku berdebar kencang. Aku bahkan takut kalau kau melihat reaksiku akan membuatku perlu untuk menggertak. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Pembacaan pikiran omong kosong macam apa ini? Aku tidak pernah percaya pada hal-hal ini. Yang kau sebut pembacaan pikiran. Apakah itu mengamati? Apakah pupil mataku melebar? Atau jika detak jantungku meningkat? Taktik semacam ini, aku menggunakannya 20 tahun yang lalu. Ekspresi dan gerakan seseorang bisa dikendalikan. Tetapi detak jantung dan pupil, ini adalah reaksi fisiologis. Orang biasa tidak bisa mengendalikannya. Selama seseorang mengamati dengan cermat, seseorang bisa menentukan kartu lawan. Apakah itu kuat atau lemah? Benarkah begitu? Lalu apa reaksimu barusan? Apa kau pikir bahwa seorang ahli curang sekali berdiriku, setelah melihat kartu sekuat itu, tidak akan bereaksi lagi? Aku sengaja melonggarkan kendaliku atas diriku sendiri. Membiarkan diriku menunjukkan reaksi seorang pemula. Itu justru untuk menyesatkanmu, membuatmu percaya aku sedang menggertak. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Kita baru selesai menukar kartu, dan baru putaran pertama dimainkan. Bagaimana kau bisa begitu cepat memikirkan tindakan balasan? Tepat ketika kau baru saja mengatakan, kau bisa membaca pikiranku. Bahwa aku memutuskan untuk menggunakan metode ini melawanmu. Taktik apapun yang kau gunakan, kau hanya bisa menyimpulkan reaksi fisiologisku untuk menyimpulkan pikiranku. Selama aku memanipulasi poin ini, itu sudah cukup. Mengesankan. Kau benar-benar terampil. Jadi kenapa? Aku sudah tahu sekarang tipuanmu. Namun, aku masih punya berbagai taktik. Aku masih memegang kendali. Jangan terburu-buru. Pertama cairkan apa yang kau kalahkan. Baiklah, bagus sekali. Kali ini biarkan kau juga merasakan. Kau berani berbuat curang di depan Xiao Qian. Ini akibatnya. Tanganmu patahkan. Kenapa kau sombong? Itu hanya 2 jari. Kita punya waktu. Mari kita bermain perlahan. Tidak. Tidak lagi. Apa katamu? Toleransi seseorang terhadap rasa sakit terbatas. Setelah batas itu terlampaui, otak akan mati. Jadi kenapa? Lihatlah dirimu barusan. Dan kondisimu saat ini. Jika aku hanya membuatmu kehilangan 3 jari lagi sekaligus, kau pasti akan pingsan. Oleh karena itu, kau tidak punya waktu untuk menikmati permainan. Siapa yang kau remehkan? Bukankah kau sangat kesakitan sekarang, sampai kedua kakimu gemetar? The film was Bisakah kau menanganinya? translated and Tidakkah kau tahu narrated dirimu by sendiri? M-Media. Chip-chip ini sekarang tidak berguna. Mari kita berhenti bertele-tele. Mulai sekarang, kita akan menggunakan jari sebagai taruhan. Kau gila. Ketika aku kehilangan jari pertamaku padamu, aku sudah memberitahumu untuk membasmi kalian semua demi dendam darah tahun itu. Aku bisa mempertaruhkan segalanya.
Ada apa? Apakah kau takut? Kalau begitu akui saja kekalahan. Bagaimanapun aku tidak peduli. Kau hanya menggunakan taktik provokasiku melawanku. Kenapa aku harus dipaksa bermain denganmu? Anda sekarang mewakili sarang penjudi kerajaan. Jangan berani-berani menawar dan membuat tontonan di sini. Ingatlah aturan, sarang penjudi kerajaan kami. Terima taruhannya. Terima kekalahan. Baiklah. Paling buruk aku hanya kalah. Aku terima. Nah, cari kotak P3K. Bantu aku membalut ini. Apakah kau masih tahu cara menggunakannya? Tentu saja aku tahu. Aku mempelajari pertolongan pertama beda selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa lupa? Mengapa kau tidak membalut milikmu juga? Apa kau pikir aku membutuhkannya? Ayah, tunggu sebentar. Kau mengalami fraktur kognitif di sini. Ini tidak bisa langsung diperban dengan benar. Cari bangku dan duduklah di dekat sini. Sesuai dengan hasil yang baru saja didiskusikan oleh kalian berdua, saat ini satu jari berfungsi sebagai satu pasak taruhan, sampai satu pihak kehilangan semua pasak taruhannya, atau sampai satu pihak tidak lagi dapat menahan rasa sakit yang hebat dan pingsan. Silakan lanjutkan tuan-tuan. Hanya mengandalkan keterampilan berjudi, aku pasti tidak bisa menang melawannya. Apa yang harus kulakukan? Cepat pikirkan kalah. Benar. Ekspresi dan gerakannya bisa menyesatkanku. Tapi putranya tidak bisa. Liu Wenji terlalu bodoh. Dia sama sekali tidak bisa menggunakan ekspresi untuk menipuku. Yaitu ekspresinya. Sebelumnya di kasino, ketika aku menyeretnya ke dalam ini, setiap kali dia melihat kartu besar, dia membuat ekspresi yang persis sama ini. Sekarang satu-satunya pertanyaan adalah, seberapa kuat kartunya sebenarnya? Aku bertaruh 2 jari putaran ini. Sangat kuat. Kartunya di putaran ini pasti sangat kuat. Mungkinkah? 3an. Dia sebelumnya menggunakan teknik mengocok kartu untuk mendapatkan satu set 3 kartu sejenis. Dia pasti punya cara untuk membuat dirinya mendapatkan satu set 3 kartu sejenis lagi dan ekspresi di wajah putranya. Tunggu sebentar. Kenapa dia bersikeras agar putranya duduk di sebelahnya? Dia sebelumnya membiarkan tangannya terendam dalam ember begitu lama, tapi tidak membiarkan putranya datang dan membalutnya. Mengapa dia secara spesifik memilih saat ini? Mungkinkah dia sengaja ingin aku melihat ekspresi putranya? Sama seperti putaran terakhir, berpura-pura menggertak, memancingku untuk salah menilai. Aku ikut. Aku cal dengan 2 jari lagi. Pikiran batin orang-orang tertentu cukup keras. Aku duduk sangat jauh, namun aku bisa mendengar semuanya dengan jelas. Apa yang harus kulakukan? Tangan apa yang sebenarnya dia miliki? Apakah itu trips atau gertakan? Ekspresimu saat ini, seolah-olah kau menulis semua kata-kata ini tepat di wajahmu. Bukankah ini jenis permainan yang sarang penjudi kerajaanmu paling suka mainkan? Semuanya tidak pasti. Menang atau kalah sepenuhnya terserah takdir. Saat ini di meja judi, ada 6 jari. Jika kau cal, aku pasti akan menunjukkan tanganmu. Jika kau kalah, kau kehilangan 8 jari. Kau sudah kehilangan 2 jari. Itu berarti total 10 jari. Sudahkah kau memutuskan, cal? Atau fold? Aku menyerah. Jadi kau memegang 3 kings. Sayang sekali. Sayang sekali. Tangan terkecilku di meja hanya bisa mengalahkan 3 aces, tapi tidak bisa mengalahkan 3 kingsmu. Dengan kartu seburuk itu, mengapa kamu memasang ekspresi seperti itu? Aku melihat tangan ini benar-benar terlalu kecil. Itu hanya bisa menang melawan 3an. Aku pikir ayahku akan kalah lagi.
Aku minta maaf. Kamu, Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Paranomu terlalu parah. Satu-satunya saat menang melawan tanganmu. Apakah itu Trips? Namun kau mengira aku menggertak. Jadi di putaran berikutnya, kau harus fokus pada poin ini. saat itu, kamu sudah terpikir untuk menggunakan trik ini. Tepat sekali. Aku sengaja menahan anakku di sisiku. Tepatnya agar kau melihat ekspresi yang berbeda di wajah kami untuk membingungkanmu. Membuatmu tidak mungkin mengetahui apakah kami menggertak atau memiliki kemenangan yang terjamin. Benar-benar layak menjadi raja penjudi saat itu, entah itu keterampilan berjudi atau teknik menipu. Bahkan pemahaman tentang sifat manusia. Sangat menakjubkan. Aku menang. Kau harus memberiku apa yang kuinginkan. Jangan terburu-buru Tuan Liu. Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. The film was translated and narrated by Berhenti. Jangan ada yang bergerak. Anda dikepung. Saya kira, saya harus menunggu sebentar. Saya tidak menyangka petugas polisi ini bergerak begitu cepat. Anda tahu selama ini, sifat lurus Anda ini tidak bisa disembunyikan. Saya bisa tahu sekilas. Ini. Aku sudah mengatakan itu. Perjudian ilegal, penahanan ilegal, dan cedera fisik. Saya resmi menangkap Anda sekarang. Tunggu saja. Sampai Anda membusuk di penjara. Anda harus mengatakan itu padanya. Sesi perjudian hari ini, entah itu peserta atau tuan rumah, itu bukan saya. Saya hanyalah seorang pengamat. Anda masih mencoba membantah, baik di bawah hukum Dacia maupun Australia. Satupun undang-undang tidak saya langgar. Paling-paling Anda hanya bisa menahan saya selama 24 jam. Dan setelah itu Anda harus membebaskan saya. Anda sedang bermimpi. Saya pribadi menyaksikan seluruh sesi perjudian. Anda masih ingin. Selain itu, Anda masih punya satu alasan mengapa Anda tidak bisa menangkap saya. Kalau begitu saya ingin mendengarnya. Alasan apa lagi yang mungkin Anda miliki? Saya ingin menjadi saksi negara. Saya akan bertindak sebagai orang dalam Anda melawan sarang penjudi kerajaan. Membantu Anda menemukan bos saya. Semua operasi Anda akan saya kerjasamakan dengan Polisi Australia. Kau masih punya sesuatu yang belum kau katakan padaku. Saya hanya bisa memberitahu Anda bagaimana dia meninggal, mengenai mengapa dia mengalami kejahatan ini, dan siapa pelakunya. Anda harus menunggu sampai Anda bertemu bos kami untuk membahasnya. Aku tahu itu. Lalu apa yang kau tahu? Katakan saja padaku. 3 luka tembak. Bahu kanan, kaki kiri, pinggang kiri. Menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak darah. Ini hanya sebagian kecil. Lalu ada pemukulan dengan tongkat. Keempat anggota tubuhnya patah. Menyebabkan dia kehilangan semua kemampuan untuk bergerak. Akhirnya, sebilah pisau menancap di jantungnya. Cukup. Aku akan membuatmu satu persatu. Semua membayar harganya. Tiap salah ada buat tiap hutang ada tagih. Kematiannya tidak ada hubungannya dengan saya. Dulu saya hanyalah anak kecil bercelana belah. Bukan hanya aku. Dan bukan hanya Xiao Wu. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang telah kau rugikan, menghancurkan keluarga, dan menyebabkan kematian. Kau harus dihukum. Tenang. Jangan biarkan dia memengaruhi Anda. Tuan Liu, pernahkah ada yang memberitahu Anda? Tatapan Anda itu, tatapan membunuh itu, sangat jantan. Diam. Mundur. Saya berubah pikiran. Saya harus berjudi dengan benar dengan Anda. Itu tidak masalah.
Tidak peduli berapa banyak orang yang sarang penjudi kerajaanmu kirimkan, aku akan melenyapkanmu. Satu persatu. Saya harap Anda tidak menarik kembali kata-kata Anda. Hasil diskusi Anda di atas. Pasti sudah siap sekarang kan? Anda sangat pintar, tapi yang paling saya tidak suka adalah tip kriminal cerdik ini. Kalian semua terlalu licik. Jaga ucapan Anda. Entah itu hukum Australia atau hukum Dacia. Anda tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa saya seorang kriminal. Itulah tepatnya yang paling saya tidak suka dari Anda. Anda bahkan cukup cerdik untuk memanfaatkan celah hukum. Saya anggap itu sebagai pujian. Kami bisa mengizinkan Anda untuk menjadi saksi yang bekerja sama, tetapi ada syaratnya. Tentu saja. Saya juga punya syarat. Silakan, sebelum saya bertemu bos saya ingin kalian semua berjudi dengan saya. Tatapan mereka sangat aneh. Ya, ini seperti melihat hewan-hewan di kebun binatang, seperti monyet, tapi kami tidak terlihat seperti itu. Ini Semua penonton yang hadir adalah di seluruh dunia, miliarder papan atas. Tunjuk salah satu dari mereka, dan kau bisa, di daftar Forbes, menemukan nama mereka. Itu tidak mengejutkan. Kebanyakan orang kaya suka mencari sensasi. Jangan lupa, apa yang kau janjikan pada kami. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Tunggu saja sinyal dariku. Lei Haolin, ayah dari Liu. Lei Haolin. Itu kau. teman lama. Kita sudah lama tidak bertemu. Hampir 20 tahun mungkin. Kau punya nyali juga. Masalah kau membunuh kakak seperguruanku saat itu. Aku belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Namun kau malah berani muncul di hadapanku. Kamu suka sekali bercanda. Kamu yang datang mencariku. Bagaimana itu bisa berubah menjadi aku yang muncul di hadapanmu? Apa maksudmu barusan? Bukankah kamu selalu ingin tahu siapa yang membunuh istrimu? Tanyakan saja padaku. Ayah, jangan gegabah. Jarang sekali The teman film lama was berkumpul kembali. translated and Sepertinya kamu narrated sangat by bersemangat. Media. Kematian istriku. Kau yang melakukannya. Ya. Tidak juga. Putriku tersayang. Kamu jelaskan padanya. Aku sudah memberitahu Tuan Liu tentang hal itu. Orang-orang yang membunuh Nyonya Lin Wu. Saat itu ada 3 orang. Dan ayahku hanyalah orang yang menembakkan pistol. Ayah. Apakah kau mengatakan ayahmu adalah dalang dari sarang penjudi kerajaan? Dulu, dialah yang membunuh ibuku. Ini pasti menantuku yang baik. Namaku Lei Haolin. Jangan sungkan. Panggil saja aku Ayat, dan itu sudah cukup. Aku hanya punya 1 ayat. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Kamu menghamili putriku, dan sekarang kamu mau lari dari tanggung jawab. Aku tidak akan mengizinkannya. Liu Tua, apa kamu tidak mau mengatakan sesuatu? Kita sekarang besan. Cukup, kau tidak perlu mencoba mendekatiku. Aku tidak percaya kau menghilang selama bertahun-tahun dan benar-benar bergabung dengan sarang penjudi kerajaan dan naik ke posisimu saat ini. Kamu bersembunyi dengan sangat baik selama bertahun-tahun ini. Jika aku tidak naik ke posisi ini, bagaimana aku bisa menyeretmu keluar? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bukankah sudah jelas?
Aku memanggil beberapa teman untuk kembali dan berkumpul. Ini hanya untuk membuat pertunjukan bagi semua orang yang hadir di sini. Katakan padaku, bagaimana kau ingin memainkan ini? Jangan terburu-buru. Kursi-kursi kosong ini, kamu lihat kan? Apa kamu tidak penasaran? Milik siapa mereka? Tidak tertarik. Kamu benar-benar perusak suasana. Panggil mereka semua ke sini. Liu Tua, lebih dari 20 tahun sejak kita terakhir bertemu. Melihat kami, apa kamu tidak mau menyapa? Xiao Tianshan, teman lama Liu Jian. Kenapa kau ada di sini? Jangan salahkan aku. Aku sama sepertimu. Aku juga dipaksa naik ke kapal ini. Aku telah dizalimi. Sun Yu, teman lama Liu Jian. Selama ini aku bekerja di luar negeri. Siapa sangka aku akan tertangkap di sini. Dan langsung diseret ke atas kapal. Baiklah, aku menyeret kalian semua ke dalam ini. Diseret ke dalam hal ini. Mengatakan itu sekarang mungkin sedikit terlalu cepat. Jarang sekali teman lama berkumpul kembali. Mari kita mainkan sesuatu yang meriah. Duel fight. Bagaimana? Terlalu cepat. Apa maksud kalimat itu? Hanya arti harfiahnya. 3 orang yang membunuh istrimu saat itu. Aku yang menembakkan pistolnya. Coba tebak. Siapa yang mengayunkan tongkat itu? Siapa yang menghunus pisau? Tenang-tenang, ayah. Tenanglah. Ayah. Jebakan. Dia melakukannya dengan sengaja. Tenang. Kau tahu sifatku. Kau mengambil salah satu mataku. Tidak mungkin aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Xiao Tianshan. Saat itu, aku hanya menginginkan salah satu matamu untuk membuatmu berhenti dari dunia basket. Itu untuk melindungimu. Jika bukan karenaku, kau pasti sudah buta sekarang. Dan kau, dulu saat aku di kasino, aku menyelamatkan hidupmu. Beginikah caramu membalas budiku? Apa aku memintamu menyelamatkanku? Aku sudah berencana untuk sengaja mengorbankan diriku demi menyelamatkan adikku. Tapi kau ikut campur macam Hirosok Suci. Adikku saat itu diculik oleh pedagang manusia dan hanya tersisa sebagai cangkang kosong. Apa kau pikir aku akan berterima kasih padamu? Lalu kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Aku orang Asia Tenggara. Saat itu kita tidak berbagi bahasa. Kau hanya melihatku sebagai penjudi tanpa harapan. Aku ingin kembali. Tapi kau memukuliku sampai aku babak belur dan memar. Apa kau pernah memberiku kesempatan? Tepat sekali. Sekarang ini menarik. Kita butuh jenis permusuhan sengit ini. Maka perjudian ini akan menjadi seru. Bagus. Aku hanyalah orang sok baik yang ikut campur. Aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Itu kalimat yang kutunggu-tunggu. Karena kita ingin menjadikan ini permainan yang meriah, itu harus berapi-api dan intens. Apa kau tahu berapa banyak darah yang harus hilang dari seseorang sebelum mereka mati? Menantuku yang baik, ku dengar kau belajar kedokteran. Kenapa kau tidak memberitahu kami jika tubuh manusia kehilangan darah melebihi 20%, yaitu 1000 ml, itu akan menyebabkan shock. 30%, 1500 ml, akan mengancam jiwa. 40% atau lebih, 2000 ml, pasti akan mengakibatkan kematian. Kalau begitu untuk kita yang sedikit ini, biarkan setiap orang menggunakan 2000 ml sebagai taruhan. 100 ml akan dipertaruhkan. Jika kau kalah, kita ambil.
Jika kau menang kita kembalikan. Siapapun yang kalah, mati. Menyenangkan bukan? Bagiku tidak masalah. Aku akan bermain denganmu. Bagus. Luar biasa. Aku hampir lupa. Tindakan anti kecurangan favorit. Sarang penjudi kerajaan kita. Apa kau lihat? Kotak di sebelahmu. Ini teknologi tinggi. Selama kotak ini menentukan bahwa seseorang yang hadir berhasil curang. Kecuali orang yang tertangkap. Kotak milik semua orang lainnya akan terbuka secara otomatis. Ada dua aturan lagi. Di setiap pistol, hanya ada satu peluru. Peluru ini hanya bisa digunakan untuk orang yang tertangkap curang. Apa maksudmu dengan itu? Maksudnya sederhana. Artinya jika dia menangkapmu curang, mengeluarkan pistol, mengabaikanmu, tapi malah ingin membunuhku, menangkapku The curang, film was translated and narrated mimpi by di siang bolong. Lalu, bagaimana jika aku bersikeras membunuhmu? Kalau begitu tergantung apakah kau lebih cepat atau mereka yang lebih cepat. Para penembakku ini disewa dengan biaya mahal dan dilatih. Lalu kenapa hanya ada satu peluru? Kenapa begitu? Semua orang yang hadir hanya mendapat satu kesempatan untuk menuduh curang. Jika kita hanya bisa menuduhnya sekali, maka kita harus mempertimbangkan dengan cermat. Kesempatan ini harus digunakan pada siapa? Benar. Aturannya sesederhana itu. Mari kita mulai. Mulai. Aku akan menjadi bandar untuk putaran pertama. Setelah satu set kartu dibagikan, giliran bandar berikutnya. Artinya, kita bergande setelah 2 putaran. Pemain berikutnya bicara. Seratus mililiter. $200. Bull 0. Mundur. Sepertinya kartu-kartunya tidak terlalu bagus. Kalau begitu aku akan melipat gandakannya. Aku bertaruh 400 ml. Bull 9. Kartu itu tidak cukup bukan? Bull 9 tetap tidak bisa mengalahkan musang bandar. Tidak ada pilihan. Semoga berhasil. Putaran pertama sudah full bull. Sialan, ini benar-benar nasib buruk. Sepertinya tidak. Menakutkan lagi. Ini. Kepalaku tidak pusing, dan mataku tidak kabur. Berdasarkan berat badanmu, jika kau kehilangan 200 ml lagi di putaran berikutnya, kau akan mulai merasa pusing. Dan detak jantungmu akan meningkat. Kudengar. Kau terpaksa mengungkap identitasmu. Karena anak bodoh ini. Kau benar-benar teraniaya. Lee Halen membawamu kembali. Paksa aku masuk judi mau. Itulah yang kusebut diperlakukan tidak adil. Full bull. Keberuntungan di putaran ini sedikit buruk. Bull 9. Siapa di antara kalian yang masih punya full bull? Akankah ini berakhir? Kau curang dan mengendalikan kartu sejak awal. Kau memperhitungkan bahwa kami tidak akan berani menuduh kecurangan. Begitukah? Tentu saja. Aku tahu bahwa kau dan Sun Yue, orang ini, paling ingin membunuh Liu Qian. Jika kau menuduh kecurangan, kau pasti hanya akan menuduhnya sendirian. Jadi kau berencana untuk terus menang seperti ini, sampai kami kehilangan terlalu banyak darah, menjadi pusing dan mata berkunang-kunang, dan tidak bisa lagi curang. Tepat sekali. Aku akan menggunakan kalian berdua untuk menahannya. Membuatnya takut untuk curang dengan mudah.
Di dunia ini, selain aku dan mendiang istriku, kalian bertiga memang yang paling memahami metode curangku. Lalu apakah kau tahu mengapa saat itu aku ingin membunuhmu, istriku? Saat itu, aku memasang jebakan untuknya, untuk mempertaruhkan nyawanya melawan nyawaku. Dia menang. Lalu kenapa kau? Dia menang melawanku. Namun dia menunjukkan belas kasihan yang besar dan melepaskanku. Dia bahkan tidak mengambil taruhannya. Tidak sepeser pun. Dia hanya berbalik dan pergi. Aku tahu alasannya sekarang. Dia menghinaku. Aku adalah raja penjudi di Landau. Salah satu penipu terbaik yang ada. Aku kalah dalam pertaruhan hidup atau mati. Dan dia malah memperlakukanku seperti anjing. Dan melepaskanku. Itu adalah ibuku yang mengampuni nyawamu. Kau tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi kau membalas kebaikan dengan kejahatan. Bajingan, kau dan putrimu sama-sama gila. Apa yang kau lihat? Aku sedang bicara tentangmu. Kau bajingan kecil. Selain berjudi, aku bisa melepaskan apapun yang lain. Apapun yang diletakkan di meja judi. Takdir siapa pikir pulangkan balik kepadaku. Oleh karena itu, istrimu pantas mati. Sudah selesai dengan omong kosongmu. Maafkan aku. Aku sedikit terlalu bersemangat. Aku membuat diriku terlihat konyol. Memang perhitunganmu sangat bagus. Menggunakan dua orang ini untuk menahanku. Bisa dibilang putaran ini, kau dijamin menang. Aneh sekali. Dipuji olehmu. Aku secara mengejutkan tidak merasa sedikit pun bersemangat. Tapi prasyaratnya adalah bahwa kedua orang bodoh ini benar-benar bisa membedakan teknik curangku. Di depan kami, berhentilah menyombongkan diri. Aku adalah muridmu yang kau ajari teknikmu. Bagaimana mungkin aku tidak bisa melihatnya? Ketika aku menerimamu saat itu, aku hanya membuat satu kesalahan strategis. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan itu? Di dunia ini, selain istriku, tidak ada yang tahu semua metode curangku. Tepat setelah aku selesai membagikan putaran ini, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Ini adalah teknik curangmu. Kau tidak bermaksud mengatakan, ini disebut kembali ke kesederhanaan asli kan? Jika kau berpikir, teknik mengocok kartuku di bawah standar, bukankah itu justru membuktikan bahwa aku berhasil curang? Aku akan bicara dulu. Putaran ini cukup bagus. Aku bertaruh 800 ml. Aku besar, jadi wajar saja aku punya lebih banyak darah. Aku akan bertaruh sedikit lebih banyak. Tidak ada yang salah dengan itu kan? Aku tidak akan terlibat secara membabi buta. Aku hanya akan bertaruh 100 ml. Putaran yang bagus sekali. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membuatnya kalah. Aku bertaruh 600. Kalau begitu aku akan bertaruh 1000. Total di meja sudah 2500 ml. Jika ayahmu kalah dalam hal ini dia tidak akan terkuras habis menjadi ikan kering kan? Ini belum waktunya untuk bertindak. Kita harus memikirkan cara. Tidak. Aku percaya pada ayahku. Dia pasti bisa melakukannya. Taruhannya sangat tinggi putaran ini. Jangan kita periksa kartu semua orang. Melihat mereka. Bagaimana kalau Bandar langsung membuka kartunya saja? Strike. Bahkan bukan bur. Aku punya full bur. Kau mau melawan aku dengan apa? Liu Qian, kau sangat mengecewakanku. Kukira kau punya sedikit keahlian. Selesai hanya setelah satu putaran. Ada yang aneh.
Apa-apaan ini? Bagaimana semua putaran ini sama? Cukup terampil. Pantas disebut mantan Raja Pejudi. 4 full bullets. Nah, ayahmu sudah tamat. Ini tidak benar. Bagaimana ini bisa menjadi kebetulan seperti ini? Keempat pemain memiliki kartu terbesar. Dan pola kartunya semua identik. Aku tahu itu. Dulu ketika aku bermain dengan ayah, bermain blackjack, dia juga membagikan kepada semua orang kartu besar. Tapi pada akhirnya dia sendiri memiliki kartu terbesar dari semuanya. Menyapu seluruh meja. Kali ini pasti sama. Masih ada kartu terbesar. Melihat jenis kartu ini, mungkinkah 5 kecil. 5 kartu dijumlahkan. Totalnya kurang dari 10 koin. Jenis kartu terbesar dalam bullfight. sengaja membagikan kartu besar kepada kita? Jadi begitu. Untuk memancing kita memasang taruhan besar. Aku sungguh terlalu memahamimu. Kalian semua adalah penjudi paling murni. Bahkan jika kau menyadari bahwa tanganmu sedikit meleset, kau tetap berjudi dengan ceroboh. Inilah sensasi yang kau dambakan. Tapi hari ini kau bertemu denganku. Seluruh meja, akulah yang terbesar. Kalian memang cukup tangguh. Orang biasa yang kehilangan darah sebanyak ini pasti sudah shock. Kenapa kau menyombongkan diri? Aku akan menjadi bandar di putaran berikutnya. Aku akan segera memenangkan kembali kerugianku. Kartu-kartu itu sudah melewati tanganku. Mustahil bagimu untuk menang. Bertahun-tahun telah berlalu. Dan kau masih suka menyombongkan diri. Entah aku membuang atau tidak, kau seharusnya sadar. Aku telah mempertaruhkan nyawaku. Apakah aku masih akan takut oleh beberapa kata-katamu? Kau sudah kehilangan lebih dari 20% darahmu. Bahkan jika kau tidak shock, akan sulit bagimu untuk melakukan manuver curang yang presisi. Sekarang, selain aku dan Leo, semua orang yang hadir mustahil bisa curang. Aku akan curang sekarang juga untuk menunjukkannya padamu. 4 pasang. Jika kau menangkapku curang, kau tidak akan punya kesempatan untuk menangkap orang lain. Apa kau berani? Kegilaan macam apa ini? Xiao Tianshan, apa kau sudah lupa? Kami Kasino Imperial paling membenci para penipu. Bukankah kau setuju untuk menghadapinya bersama? Kau wanita jahat, kau menghancurkanku. Aku akan mencekikmu. Seret mereka pergi. Para penonton di sini untuk melihat kita mempertaruhkan nyawa kita. Oleh karena itu, jangan mencoba menggunakan segala cara. Baiklah, bandar sudah pergi sekarang. Giliran yang berikutnya. Tidak masalah. Giliranku menjadi bandar putaran ini. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, aku tidak punya pilihan selain bertindak. Full bull lagi. Apakah ini hanya keberuntungan? Atau dia sengaja membagikannya kepadaku? Saat ini, dia dan Liu Qian kalah lebih sedikit. Hanya kehilangan beberapa ratus mililiter darah. Itu seharusnya tidak mencegahnya untuk curang. Aku mengerti sekarang. Dia bermaksud menggunakan kesempatan ini
untuk menyeimbangkan sebagian darah yang hilang olehku dan ayahnya, dan kemudian menjatuhkan Liu Qian bersama-sama. 1200 ml. Dia ingin aku bertaruh lebih sedikit dan hanya memenangkan kembali sebagian. Aku keras nak menang balik semua sekali jalan. Putaran ini, aku bertaruh 1000 ml. Kau gila, bertaruh sebanyak ini. Jika kau kalah, kau akan mati seketika. Bagaimanapun juga kita mempertaruhkan nyawa kita daripada menderita perlahan. Aku suka selesai hidup mati satu pusingan. Menang. Dan aku akan memulihkan darah yang hilang dariku. Kalau dan yang terburuk yang terjadi adalah kematian. Hanya itu saja. Ini adalah perjudian sejati. Sayang sekali. Kau salah bertaruh. Dulu kau terlalu percaya diri dan pergi ke kasino untuk mati. Itu adalah kesalahan. Hari ini, kau kembali mempercayai dua orang gila. Itu juga sebuah kesalahan. Putaran ini, aku tidak akan mengikuti secara membabi buta. Aku akan memasang taruhan minimum 100 ml. Hanya untuk pertunjukan. Apa maksudmu? Apalagi maksudku? Apakah itu tidak diizinkan? Aku juga akan memasang taruhan minimum. Aku menduga kau akan serakah. Ingin memenangkan kembali semua darahmu sekaligus. Kau tidak benar-benar berpikir, apakah kau dan aku berada di pihak yang sama. Aku tidak membantu siapapun. Bull 5 bunga. Itu sedikit lebih baik daripada full bull milikmu. Aku minta maaf. Sialan. Jadi kau mempermainkan kita semua. Kau dan Xiao Tianshan sama-sama salah dalam satu hal. Aku dan kalian semua tidak pernah berada di pihak yang sama. Seret mereka pergi. Dua orang hilang. Giliranku sebagai bandar sepertinya bisa bertahan satu putaran lagi. Ayahmu kehilangan 1300 ml. Darah. Apa kau mencoba kalah 2 putaran lagi? Untuk membantunya menyeimbangkannya sedikit. Tuan Liu. Beberapa hal setelah terungkap. Kehilangan daya tariknya. Akhirnya, masa kau dengan aku selesai hidup mati? Ya, permusuhan darah ini sudah waktunya untuk mengakhirinya. Jadi menurutmu siapa yang akan menang? Sejujurnya, aku tidak tahu. Raja penjudi yang sombong juga memiliki saat-saat ketidakpastian. Hasil dari perjudian ini tidak diputuskan olehku. Pemenang di antara kita berdua bergantung padanya. Aku curang secara terbuka sekarang. Bagaimana menurutmu? Siapa yang harus menarik pistol sekarang? Peluru milikmu itu sudah habis terpakai. Dan sekarang aku telah curang secara terbuka. Jadi sekarang, satu-satunya yang bisa menarik pistol adalah putrimu. Liu Qian. Bahkan jika kau tahu, kau tidak bisa menang. Kau tidak perlu terburu-buru menuju kematianmu, bukan? The film was translated and narrated by Siapa bilang peluru ini ditujukan untukku? Dia adalah putriku. Mungkinkah dia akan berpihak padamu? Apa yang kau lakukan? Aku sudah bilang tadi. Aku tidak membantu siapapun. Lalu apa yang kau lakukan sekarang? Aku membantu diriku sendiri. Aku tidak ingin anakku menjadi sepertiku di masa depan. Harus belajar sejak kecil, kebohongan dan penipuan.
Bahkan, harus mempertaruhkan nyawa manusia untuk dibandingkan di kasino. Baiklah. Aku menarik kembali apa yang kukatakan sebelumnya. Bagaimana mungkin aku membesarkan seseorang sepertimu? Kau benar-benar terlalu mengecewakanku. Justru sikapmu inilah yang menyebabkan putrimu berbalik melawanmu pada saat genting. Jadi kenapa? Apa kau pikir senjatanya lebih cepat? Atau senjata anak buahku? Aku ingin lihat siapa yang berani menembak. Aku tidak berjudi. Ini adalah perairan internasional. Bahkan jika kau membawa orang masuk, kau tidak punya cara untuk menangkapku. Ini bukan perairan internasional. Sebelum sesi perjudian ini dimulai, saya sudah menginstruksikan kapten untuk melayarkan kapal kembali ke perairan teritorial Dacia. Atas nama Anda, Kau. Aku dengan susah payah membesarkan ME. Melatihmu untuk menjadi penipu kelas atas. Dan kau malah menjadi mata-mata untuk mereka. awalnya, saya tidak yakin apakah harus bekerja sama atau tidak dengan mereka. Lalu mengapa kau melakukan ini? Karena selama permainan roulette penipu, saya melihat kasih sayang yang mendalam antara ayah dan anak itu. Saya juga tahu bahwa hanya dengan mempercayakan anak itu kepada mereka, dia akan memiliki masa depan yang lebih baik. Kau wanita jahat. Demi anak itu, saya bisa melepaskan segalanya. 1 tahun kemudian. Saya sudah bilang padamu, jangan bawa anak itu menemuiku. Saya tidak terlihat baik sekarang. Ini adalah yang terakhir kalinya, untuk membiarkanmu melihatnya untuk terakhir kalinya. Dengan begini saat kau menjalani hukumanmu, setidaknya kau punya sesuatu untuk dipikirkan, dan bisa bertobat dengan baik. Bagus. Aku ingin kau menandatangani perjanjian. Meninggalkan putramu bersamaku. Aku akan membesarkannya sampai dia dewasa. Bagus. Ini adalah tempat The terbaik film was baginya. translated and narrated by M Media. Liu Wenji. Terima kasih. Dan terima kasih juga. Karena telah membuat pilihan yang tepat. Jauhi perjudian. Silakan duduk. Di mana putramu kau tidak membawanya? Di sini berisi. Aku takut dia akan ketakutan. Jadi aku membiarkan pamannya menjaganya sebentar dulu. Menjadi ayah tunggal tidak mudah bukan? Di masa dipantau, sama sekali tidak boleh membiarkannya belajar berjudi seperti yang kau lakukan. Ayahku mampu membesarkanku, dan aku pasti akan membesarkan putraku dengan benar sampai dia menjadi dewasa. Mengenai perjudian, di kehidupan ini, aku tidak akan pernah menyentuhnya lagi. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun di sekitarku menyentuhnya lagi. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk hal lain, selain menggunakan pengalaman pribadiku sendiri, untuk memperingatkan semua orang. Semua perjudian adalah penipuan. Tidak berjudi adalah menang.